Nena si anak gopo oleh Ririn dalam perspektif adat budaya buang-buang pada anak si gopo. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Jalan-jalan pergi ke Tugu. Jangan lupa singgah ke makam Batu Layang. Ini kisah yang ditunggu-tunggu. Kisah tentang buang-buang. Pergi berlayar ke Pulau Jawa, jauh pulau dari Malaka. Dengan bismillah acara dibuka. Mari kita dengar dan simak ceritanya. Desa Wajok Hulu dikenal kental dengan adat istiadat yang dilahirkan oleh nenek moyang terdahulu. Salah satu suku yang masih memiliki banyak tradisi hingga saat ini adalah suku Bugis yang dominan tinggal di daerah tersebut. Adat buang-buang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan erat dengan keberadaan makhluk gaib yang diyakini oleh para keturunan atau ahli waris di Keraton Amantubilah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat sebagai kerabat mereka. Prosesi ini dilaksanakan pada peristiwa-peristiwa yang penting dalam siklus hidup mereka seperti saat kelahiran, khitanan, dan perkawinan, serta pada kegiatan-kegiatan adat lainnya. Kisah ini berada di masyarakat desa Wajok Hulu yang masih banyak membudayakan adat istiadat nenek moyang yang digunakan hingga sekarang. Cerita ini mengisahkan tentang akibat yang didapatkan seorang anak yang suka nak tergesa-gesa. Siapakah anak tersebut? Ngapa dia tergesa-gesa? Apa akibat yang didapatkan dia? Teman-teman yang saya cintai, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Penasaran dengan ceritanya? Mari sama-sama kita dengar ceritanya. Yang berperan Nena anak Nena, Gopo, suara tegas. ML Makleha, suara lembut. Pada hari Sabtu, di mana keluarga Makleha selalu memanfaatkan waktu liburnya ngumpul sama anak-anak di rumah dengan membuat masakan-masakan yang sedap, membuat keluarganya betah diam di rumah ketika ada Makleha. Setelah masak di dapur, Makleha mengajak anak-anaknya makan siang bersama di meja makan. Selesai makan, anak Makleha bernama Nena tertengok undangan orang kahwin di atas meja makannya. Nena langsung bertanya, "Undangan apa nih, Mak?" Makleha pun menjawab, "Undangan orang kawin. Anak Pak Mat, rumahnya di darat sana." "Oh, kapan acaranya tuh, Mak? Nina mau ikut Mak pergi." Makleha, "Iya, besok acaranya. Sore ini mana ajak Nina ke sana agak? Karena sore ini ada adat buang-buang. Kemarin Pak Mat ada ngundang gak suruh datang ke rumahnya sebelum resepsi." Nina pun senang kalau emaknya ngajak ke rumah Pak Mat untuk tengok acara buang-buang. Selesai percakapan itu di meja makan, Nina pun membantu Makleha membersihkan meja makan dan pinggan yang kotor dan cawan-cawan dicucinya yang telah digunakan tadi. Makleha pun duduk di ruang tamu sambil nonton TV karena Makleha kekenyangan. Tanpa sadar, Makleha menguap dan terlelap, langsung tidur di depan TV. Nena habis cuci pinggan, dia pun langsung masuk ke kamar.
Nena selalu mandang jam karena tak sabar nak pergi ke tempat Pak Mat untuk tengok acara adat buang-buang. Karena dia penasaran dengan adat buang-buang yang macam mana modelnya. Dalam hati Nena, macam mana ya buang-buang tuh? Mana mak tidur lagi nak ngajak pergi sekarang? Nena bingung mau bangunkan mak macam mana. Karena mak bilang sore nanti perginya. Tapi ini dah sore. Nena pun dengan takut-takut bangunkan emaknya. Mak, oh mak, bangunlah mak. Kata nak pergi ke tempat Pak Mat, nak tengok adat buang-buang. Mak Leha pun menjawab, iya, sabar ya anak mak sayang, bentar lagi kita pergi. Yeay, oke mak, siap. Iya Nena, mandi lo sana sebelum pergi, dah sore dah nih, jam 4 lewat dah nih. Iya mak, Nena mandi lo ya. Iya sayang, pergilah. Mandi lo, pakai baju yang mak siapkan di atas kasur ya. Siap mak, makasih mak. Iya sayang, sama-sama. Setelah siap-siap dan udah rapi, Mak Leha dan Nena pun pergi jalan kaki ke tempat Pak Mat. Pada saat di perjalanan, Nena pun kesenangan. Tak lama kemudian, hampir di dekat rumah Pak Mat, Nena pun tegopo-gopo tarik tangan Mak Leha untuk cepat pergi ke paret. Karena adat buang-buang udah mau dimulai. Ayolah mak, orang dah ramai dah di paret. Nena nak tengok. Iya Nena, bentar lagi sampai. Cepatlah mak, Nena berlari ya. Jangan, nanti jatuh. Nena pun tak mendengar kata Mak Leha. Nena berlari saking kesenangan sampai ke tempat orang buang-buang. Ternyata saking kesenangan Nena nyempel-nyempel. Ternyata Nena kecebur dalam sungai karena tergopo-gopo nak lihat orang buang-buang di paret. Mak Leha pun pas sampai terkejut kalau anaknya si Nena kecebur dalam paret. Itulah nak, mak dah bilang, Nena jangan berlari dan jangan nak gopo-gopo karena gopo-gopo tuh tak baik. Iya mak, Nena tak ada gitu lagi. Iya, lain kali dengar apa kata mak. Di dalam Islam kita tidak boleh biasakan gopo-gopo karena gopo-gopo merupakan sifat tercela yang sebaiknya kita hindari. Sifat tergopo-gopo dapat memberikan dampak negatif karena di dalamnya mengandung sedikit kesabaran. Contohnya kayak Nena sekarang nih lah. Iya mak, Nena tidak ulang lagi. Nena janji lain kali harus sabar. Iya sayang, tak apa. Jadikan pelajaran untuk hari ini biar ndak terulang lagi. Oke mak. Dah yuk kita balik ke rumah lagi. Nena ganti baju. Oke mak, ayolah. Nena pun yang awalnya ketika ngomong sama orang tua selalu nada tegas. Dan ketika dah merasa ada kesalahan saat itu, ia pun melembutkan suaranya ketika berbicara agar lebih sopan pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua darinya. Nah, baiklah kawan-kawan yang saya banggakan, itulah tadi cerita si Nena anak gopo.
Pesan moralnya, janganlah suka memiliki sifat tidak sabar karena berakibat tidak baik. Makasih banyak kepada kawan-kawan yang telah mendengarkan. Semoga dongeng ini kawan-kawan bisa ambil pelajarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Rajin ngaji, pergi ke kajian, belajar agama, belajar Al-Quran. Terima kasih untuk perhatian. Undur diri, cukup sekian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi. Sumber cerita kisah di Desa Wajak Hulu. Mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya Mendongeng. Dosen pengampu Dr. Handas Eno bin Sanusi MPDI. Nama Ririn, NIM 1181304 kelas 5B.